Jadi saya kepengen bertanya Pak Bagus. Jadi yang pernah Pak Bagus katakan, nah, dalam arti untuk mengasihi diri sendiri itu seperti apa? Yang sudah pernah. Jadi saya bingung di situ. Matur nuwun Pak Bambang. Jadi nanti akan saya bantu perjelas mengenai pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya selamat berjumpa lagi Para Kadang. Kita bertemu lagi di tempat yang sama, di Petilasan Sambernyawa. Kali ini episode yang ke-60, masih sama, kita membahas mengenai tema roh kasih. Di samping saya ini ada Pak Bambang tadi menanyakan tentang mengasihani diri sendiri. Nah, Para Kadang dan Pak Bambang ingin saya sampaikan bahwa memang di dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari kasih yang ada, karena kasih ini sungguh-sungguh mendasari kehidupan setiap orang, walaupun orang tersebut itu masih di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi kasih tetap saja ada di dalamnya. Terlebih-lebih bagi manusia-manusia yang memang sudah paham untuk menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, tentu saja kasih akan terasa sangat bisa dirasakan. Nah, Para Kadang dan Pak Bambang, untuk mengerti kenapa kita harus mengasihani diri sendiri. Nah, di sini ada istilah mengasihani itu yang sesungguhnya berasal dari kata kasih. Kenapa kita harus mengasihani diri sendiri? Karena di dalam kehidupan kita, setelah kita dilahirkan itu, kita mempunyai tanggung jawab terhadap titipan yang diberikan kepada kita, yaitu tubuh kita, dengan semua yang melekat di dalamnya. Nah, untuk bisa mengasihani diri sendiri itu tentu saja sebelumnya juga harus paham bahwa peristiwa kehidupan ini sesungguhnya berasal dari kasih Gusti sendiri. Atas kasihnya semuanya diciptakan. Nah, inilah yang mendasari, yang akhirnya itu lama-kelamaan menjadi konsepsi kesadaran tentang sangkan paraning dumadi. Nah, di mana peristiwa itu menggambarkan kasih Gusti yang luar biasa, yang akhirnya kita bisa menempati tanah ini, bumi ini, itu karena kasihnya. Nah, setelah kita itu diberi kesempatan untuk bisa mewujud, untuk menjadi seperti diri kita sendiri, di dalamnya yang terdiri dari lahir kita, kedagingan kita, juga ada roh itu juga tersebut, itu kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan melindungi. Ya, mengasihani diri itu termasuk di dalamnya, yaitu tugas itu, menjaga, merawat dan melindungi. Ya, apa saja yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi? Yang pertama, fisik kita, jasmani kita, karena jasmani kita lah ini yang nanti akan menuntun kita mewujudkan keinginan kita untuk berbuat dharma. Tanpa tubuh tidak akan pernah bisa, karena selebihnya itu hanya kehendak roh. Nah, sehingga memang butuh jasmani yang sehat, butuh jasmani yang baik. Supaya apa? Supaya setiap keinginan dan kepedulian kita itu bisa diwujudkan menjadi perbuatan-perbuatan baik, sehingga apa? Kehidupannya Mas Bambang dan Para Kadang itu bisa migunani terhadap sesama. Dari situlah kita menjadi hidup kita, perilaku kita itu menjadi berkenan di mata Gusti. Nah, itu kalau ingin mengetahui tentang bagaimana kok ada istilah mengasihani diri sendiri. Nah, yang dikasihani itu adalah apa yang sudah kita rasakan sekarang, karena apapun
kehidupan kita di dalam jasmani kita ini semuanya adalah titipan Gusti. Ini bukan milik kita, suatu saat nanti kita akan kembalikan di dalam proses alam juga. Jasmani ini akan kembali pada elemen-elemen yang memang berasal dari sana, sedangkan jiwa kita lewat proses pemurnian, lewat proses kita itu mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, sehingga kita bisa menjalankan perbuatan-perbuatan baik di tengah masyarakat. Nah, tentu saja untuk bisa mengasihani diri sendiri itu memang tidak semudah yang disampaikan. Artinya memang butuh kesadaran, butuh tuntunan. Tidak cukup hanya sekedar kita itu membaca tuntunan agama, Mas Bambang. Jadi kita masih butuh bagaimana kita berinteraksi dengan alam sekitarnya, karena apapun peristiwa di sekitar kita sesungguhnya itu petunjuk yang diberikan kepada kita supaya kita itu sadar, lalu mengerti dan paham. Nah, jadi kalau yang ada di kitab-kitab tuntunan itu ya hanya bahasa-bahasa wahyu yang diberikan kepada kita, yang belum tentu bisa selaras, belum tentu seperti apa yang sedang kita jalankan. Nah, sedangkan alam semesta ini, Gusti ini memahami keterbatasan kita untuk bisa mengetahui bahasa-bahasa wahyu seperti itu. Nah, untuk itu Gusti masih kerso untuk memberikan, menuntun kita lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa yang kita dapati setiap hari saat kita itu bangun tidur maupun saat kita itu ingin istirahat tidur. Semua peristiwa yang kita lalui itu adalah petunjuk-petunjuk yang akan menyadarkan kita akan peristiwa kasih. Nah, peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya wujudnya adalah perintah untuk kita pahami, lalu kita olah di dalam diri kita lewat laku panjenengan untuk mengenali diri sendiri secara utuh. Nah, di dalam jagat alit panjenengan menjadi tahu apa perintah tersebut, walaupun panjenengan hanya melihat non sewu, misalnya ono pitik kutuk ketemplung kalen, apakah panjenengan hanya sekedar melihat lalu menjadi bahan olok-olokan, ataukah panjenengan menjadi tergerak untuk peduli menolongnya, atau sekedar panjenengan mendiamkan saja, mempunyai keyakinan bahwa toh nanti ada orang lain yang akan menolong. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa kasih, di mana Gusti itu menunjukkan kepada kita untuk kita pahami, untuk kita jadikan tuntunan supaya masa-masa proses pemurnian di dalam kehidupan ini kita itu bisa semakin hari semakin lama menjadi manusia-manusia yang sungguh-sungguh baik. Nah, inilah kemurnian kita, jiwa kita yang murni inilah yang sesungguhnya dikatakan oleh siapapun juga yang besok akan kembali kepada Gusti dengan cara nyawiji yang sesungguhnya. Jadi bukan tubuh kita, kalau tubuh kita suatu saat sudah selesai melebur menjadi elemen lagi, sedangkan jiwa kita ini kekal. Nah, karena jiwa kekal ini mulai sekarang memang harus dibentuk. Nah, untuk bisa memurnikan jiwa, jalan, laku, dan tanggung jawab kita salah satunya itu memelihara diri kita, menghormati, menghargai, dan mensyukuri. Dengan laku apa? Menjaga supaya tubuh kita ini tidak rusak. Nah, merawat juga sama. Lalu melindungi, termasuk melindungi itu kalau misalnya ada sesuatu yang jahat yang akan merusak di dalam diri kita. Karena di sini kan ada dua paham. Ada yang rusak karena perilaku kita sendiri, ada yang rusak karena kejahatan orang lain. Maka itulah kita harus kedua-duanya paham bagaimana menyadari bahwa kita ini punya tanggung jawab
untuk menjaga secara pribadi dan juga mempunyai tanggung jawab menjaga dari ancaman dari pihak-pihak yang jahat.